Beberapa waktu yang lalu, saya sempat merasakan impresi singkat dari salah satu smartphone yang baru-baru ini diluncurkan oleh Asus, yaitu Zenfone 3 Max ZC553KL. Nah, kali ini, saya stay dari Stay Channel dan reviewcorner.id berkesempatan untuk menjajal lebih jauh smartphone yang memiliki daya tarik utama baterai yang berkapasitas besar ini. Asus Zenfone 3 Max ZC553KL ini punya garis besar desain bodi yang sama, yaitu dengan desain 2.5D curved glass yang memiliki sedikit lengkungan di bagian kiri dan kanan layarnya. Tombol volume dan power masih ada di posisi kanan. Bagian bawahnya dihuni oleh speaker dan sebuah port micro USB. Ya, smartphone ini memang masih menggunakan port micro USB, bukan USB Type-C. Sementara itu, port audio 3,5 mm ada di posisi atas. Tombol navigasi di bawah masih tetap belum dilengkapi dengan backlight. Bagian belakang Zenfone 3 Max ZC553KL ini menggunakan bahan aluminium yang nyaman digenggam dan tidak terlalu terasa licin. Bagian belakang ini akan terasa panas saat smartphone ini sedang bekerja intensif. Di bawah kamera belakang ada fingerprint scanner yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dibandingkan Zenfone 3 ZE520KL. Asus Zenfone 3 Max ZC553KL diposisikan sebagai smartphone di kelas entry level hingga menengah. Smartphone ini menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 430 octa-core 1,4 GHz dengan RAM 3 GB. Kalau diuji dengan aplikasi benchmark sih kinerjanya terlihat biasa aja. Tapi, untuk penggunaan sehari-hari smartphone ini masih sangat responsif. Untuk bermain game pun kinerjanya cukup lumayan, walaupun mungkin akan ada sedikit lag pada game-game yang berat. Untuk menyimpan aplikasi serta berbagai file kamu, smartphone ini punya memori internal sebesar 32 GB. Sedangkan dukungan memori microSD-nya mencapai 256 GB yang menggunakan slot nano SIM. Oh iya, layar smartphone ini berukuran 5,5 inci dengan resolusi Full HD dan belum dilapis Corning Gorilla Glass. Kualitas layarnya terbilang bagus untuk menikmati beragam konten. Namun, untuk penggunaan di luar ruangan saat siang hari, kamu perlu meningkatkan brightness-nya hingga maksimal agar bisa terlihat dengan nyaman. Nah, untuk kameranya, Zenfone 3 Max ZC553KL ini punya kamera belakang 16 megapiksel dengan lensa berdiafragma f2.0. Kamera ini juga dilengkapi dengan laser autofocus, face detection autofocus, serta dual tone flash, tapi tanpa optical image stabilization. Sedangkan untuk kamera depannya punya resolusi maksimal 8 megapiksel yang menurut saya udah cukup banget untuk selfie. Untuk perekaman videonya maksimal Full HD. Ada fitur penstabil gambar Electronic Image Stabilization atau EIS, tapi maksimal hanya untuk video 720p. Untuk aplikasi kameranya ada banyak fitur serta fungsi yang bisa dipilih, termasuk juga mode manual. Kualitas hasil fotonya sendiri juga tergolong bagus, baik saat digunakan di luar ruangan, di dalam ruangan, maupun kondisi minim cahaya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Asus Zenfone 3 Max ZC553KL ini punya kapasitas baterai besar sebagai daya tarik utamanya. Baterai sebesar 4100 mAh terbilang besar dan rasanya sangat cukup untuk mendukung aktivitas kamu sehari-hari. Apalagi, smartphone ini juga menggunakan chip entry level yang cenderung memiliki konsumsi daya yang hemat. Saat saya pakai untuk sehari-hari, smartphone ini mampu mencatatkan daya tahan baterai yang sangat baik dengan screen on time mencapai sekitar 4-6 jam. Dan yang paling penting, ada fitur reverse charging sehingga kamu bisa mengisi baterai perangkat lain melalui smartphone ini. Kabel micro USB on the go untuk reverse charging juga telah disertakan di dalam paket penjualannya. Asus Zenfone 3 Max ZC553KL ini memiliki daya tarik pada baterainya yang besar. Selain itu, desainnya juga terbilang keren dan elegan. Serta, kameranya juga memiliki kinerja yang baik. Harga 3 jutaan rasanya cukup sepadan dengan apa yang ditawarkan oleh smartphone ini. Oke, itu aja ulasan sederhana saya kali ini untuk Asus Zenfone 3 Max ZC553KL. Silahkan tinggalkan komentar, saran, serta kritik pada kolom di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini serta subscribe untuk video-video berikutnya. Versi teks dari review ini juga bisa kamu baca pada reviewcorner.id. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah.
Saya Stay dari Stay Channel dan reviewcorner.id. Terima kasih.